dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Dan kebijakan ini sudah ditetapkan kepada kakek Sarimin dengan hukuman pidana 2 bulan. Mungkin kebijakan ini akan memberikan pembelajaran atau peringatan khususnya kepada kakek Sarimin ataupun pada kita semua agar tidak melakukan pencurian. Di sisi lain, aksi dari kakek tersebut seharusnya tidak perlu dibawa ke ranah hukum, menurut saya. Karena kakek tersebut hanya mencuri getah karet yang senilai Rp17.000 saja. Sedangkan yang melaporkan kakek Sarimin tersebut adalah perusahaan besar Bridgestone yang pendapatannya sangat besar, dan perusahaan tersebut hanya dirugikan sebesar Rp17.000 saja. Seharusnya kasus ini tidak sampai dilaporkan kepada pihak berwajib dan tidak diproses ke pengadilan, karena perusahaan tersebut jauh dari kata dirugikan atau dibangkrutkan atas aksi kakek tersebut. Kasus ini sebenarnya bisa saja diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan permasalahan hukum lainnya yang membuat saya kesal akan permasalahan hukum di negeri ini adalah kenapa kakek Sarimin yang mencuri getah karet yang senilai Rp17.000 dipidana selama 2 bulan. Sedangkan untuk menangani kasus kakek Sarimin tersebut harus ada biaya untuk penyelidikan hingga sidang pun tidak cukup uang sedikit. Mungkin kasus kakek tersebut bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan, jadi tidak harus ke ranah hukum. Dan negara ini tidak adil akan hukum. Kenapa tidak adil? Mereka menggunakan waktunya hanya untuk mengurus kasus yang merugikan perusahaan hanya Rp17.000 saja. Apa kabar dengan mereka koruptor yang merugikan negeri ini? Mungkin saja banyak koruptor di negara ini tidak tertangkap, mungkin karena faktor-faktor, salah satunya tidak ada pelapor, tidak ada yang melaporkan ke pihak yang berwajib, tidak ada bukti yang kuat, dan lainnya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, Yulani. Sekian.